Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, semangat, dan penuh sukacita. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah rumah tangga. Walaupun kita adakan di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi keinginan kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama dan yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah kita serahkan ibadah pada malam hari ini. Ibadah rumah tangga yang diadakan di rumah masing-masing melalui aplikasi YouTube. Jadilah di dalam nama Allah, Putra dan Roh Kudus. Sejahteralah kita sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Kidung Jemaat nomor 59, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hibur
Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kondisi kami saat ini. Kami anak-anak Tuhan masih rindu untuk bersekutu di dalam ibadah rumah tangga. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ya Bapa, tetapi tidak menyulutkan keinginan kami untuk bersekutu kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu Bapa. Mampukan kami ya Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar pada malam hari ini, Roh Kudus Tuhan yang memampukannya, sehingga kami dapat memahami dan mengerti, bahkan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna, Bapa Tuhan, pakai layakan hamba Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibir hamba hanyalah berdasarkan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 dan 13, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah tetap setia di dalam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah pencobaan itu? Pencobaan adalah ajakan atau rayuan untuk berbuat dosa. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami pencobaan? Kita semua pasti pernah mengalami pencobaan. Atau mungkin saat ini kita sedang ada dalam pencobaan itu. Di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kita jalani, begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya yang sedang dihadapi. Atau mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul dalam kehidupan di dalam rumah tangganya. Hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, dan lain sebagainya. Atau mungkin saat ini banyak sekali orang tua yang sedang bergumul dengan pendidikan anak-anak mereka. Kita tahu di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini, ya, masa pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung sangat lama. Dan begitu banyak orang-orang yang berdampak, khususnya masalah perekonomian mereka. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari virus COVID-19 saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi saat ini tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha, tetapi juga dirasakan oleh hampir semua masyarakat. Karyawan, pekerja hotel, pemilik warung, para ojek online, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai manusia kita merasa apa yang kita hadapi saat ini sangatlah berat dan sulit. Kita hidup penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Kita ragu akan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai ragu, maka iblis akan mengambil celah untuk mengajak atau merayu kita berbuat dosa.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu virus COVID-19 ini akan mudah sekali menyerang ketika antibodi atau imun seseorang itu sedang drop. Jangankan virus COVID-19, ketika imun kita sedang drop pun banyak sekali virus-virus yang akan lebih mudah menyerang kita, seperti flu atau batuk misalnya. Demikian juga dengan iman kita. Ketika iman kita mulai kendur, ketika kita mulai hidup jauh dari Tuhan, ketika kita mulai ragu akan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka iblis juga dengan mudahnya menyerang kita dan mencobai kita. Di dalam bacaan yang telah kita baca dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya, berbahagialah kita jika kita masih tetap bertahan dan tidak terpengaruh mengikuti ajakan iblis untuk melakukan dosa. Ketika kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan kehidupan. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang karena mengalami kesulitan ekonomi dan akhirnya terlibat dan melakukan tindak kejahatan. Bahkan banyak sekali orang-orang di luar sana yang meninggalkan Tuhan Yesus ketika ia mengalami kesusahan. Tetapi jika kita mampu melawan pencobaan itu, kita mampu bertahan, maka kita dikatakan sudah tahan uji dan kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas sekali dikatakan bahwa Allah tidak pernah dicobai oleh yang jahat dan ia tidak pernah mencobai siapapun. Jika Allah tidak pernah mencobai siapapun, lalu dari manakah datangnya pencobaan itu? Pencobaan bersumber dari iblis, sedangkan ujian bersumber dari Allah. Ujian bertujuan agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun terkadang kita salah mengartikan antara ujian dan pencobaan tersebut. Dalam Alkitab banyak sekali kita bisa belajar tentang tokoh-tokoh yang tetap bertahan walaupun begitu banyak pergumulan ataupun kesulitan yang mereka hadapi. Kita bisa belajar dari seorang tokoh bernama Ayub. Kita tahu bagaimana kisah tentang Ayub yang kehilangan seluruh harta benda miliknya dan juga kehilangan istri, anak-anak dan keluarganya semuanya. Kita juga bisa belajar tentang seorang tokoh wanita Israel. Kita bisa belajar dari seorang Naomi. Ya, Naomi adalah seorang wanita Israel. Ia beserta keluarga pindah dari Israel menuju Moab. Dan ia berharap kehidupannya di Moab itu akan lebih baik. Tetapi apa yang terjadi ketika ia tiba di Moab, ia justru mendapatkan permasalahan yang lebih berat lagi. Naomi kehilangan suami dan juga kedua anak laki-lakinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak sekali tokoh-tokoh yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab, bagaimana mereka bisa bertahan di dalam setiap persoalan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Iman mereka tidak goyah, mereka terus setia kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menang melawan pencobaan itu? Kita bisa menang melawan pencobaan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Selain melalui firman Tuhan,
Berdoa adalah salah satu cara agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Doa merupakan sarana yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Melalui doa, orang dapat menyampaikan permohonannya termasuk ketika ia menghadapi berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jika kita tetap setia di dalam Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, maka kita dapat bertahan dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia itu seringkali diibaratkan seperti pohon. Berakar, bertumbuh, bertunas, kemudian berbuah. Artinya, kehidupan kita itu selalu mengalami proses. Dan setiap proses kehidupan yang kita jalani itu akan membawa pertumbuhan bagi iman kita. Kehidupan kita itu bergerak maju, aktif. Mungkin kadangkala kita berada di bawah, tetapi kadangkala kita juga bisa berada di atas. Tetapi apapun keadaan kita, persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena hidup adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita tetap setia di dalam Dia. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang kesulitan yang kita alami saat ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita melekat kepadanya, semakin kita beroleh kekuatan untuk menghadapi segala macam pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Tetaplah setia sampai kita menerima mahkota kehidupan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB 154, baitnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Setialah selalu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Biar kami boleh tetap setia Tuhan di dalam setiap pencobaan yang kami hadapi. Dan biarlah Tuhan yang tetap menjadi sumber kekuatan kami. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang pada hari ini hadir di dalam ibadah melalui aplikasi YouTube ini ya Bapa. Tuhan yang berkati kami satu persatu Bapa. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, dalam setiap persoalan yang saat ini kami alami, Tuhan yang campur tangan di dalam setiap persoalan kehidupan kami ya Bapa. Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Biarlah kami dapat melalui setiap pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini belum tergerak hatinya untuk tergabung di dalam setiap ibadah-ibadah yang diadakan secara online. Mari Tuhan, Engkau yang mengetuk pintu hati mereka. Biarlah untuk di hari-hari yang akan datang, mereka boleh bersama-sama bersekutu dengan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah fisiknya Bapa. Untuk mereka yang saat ini dirawat di rumah mereka masing-masing, Tuhan yang datang menolong mereka, memberikan kekuatan, pengharapan kepada mereka. Kami juga terkhususnya berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini terbaring lemah dalam perawatan di rumah sakit. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Evi Binyola Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Diaken Elias Tandiawi. Mari Tuhan, Engkau yang terus memberkati jemaat-Mu ini ya Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh Engkau pulihkan dan mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing ya Tuhan, berkumpul dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, gereja GKO Bekasi 1. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Rismas Tuhan, dan juga kami berdoa untuk para majelis penatua, para diaken, pengurus komisi, koster tata usaha, kami semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan mau berkati kami satu persatu. Mampukan kami Bapa untuk boleh melayani di dalam gereja-Mu GKO Bekasi 1. Kau yang memberkati setiap keluarga kami yang mendukung dalam setiap pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, kota Bekasi saat ini Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kota kami saat ini Bapa. Begitu banyak orang-orang yang terpapar dengan virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang terlibat dalam penanganan para orang-orang yang menderita terpapar COVID-19 ini. Para dokter, rumah sakit, suster, perawat Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Engkau juga yang memberikan kekuatan. Engkau juga berkati Tuhan bangsa kami ini Tuhan, pemerintahan kami Engkau berkati dari mulai presiden Tuhan. Kau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, masih banyak hal yang kami mohon kepadamu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sudah mengetahuinya dan Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini, biarlah Tuhan boleh sempurnakan melalui doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat akan firman Tuhan yang terambil di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, baitnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas setiap berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk tetap setia di dalam setiap pencobaan yang kami alami dan menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Bapa dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami, pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, Engkau sucikan persembahan kami ini ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tercurah atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan kita dapat kita berikan di dalam amplop dan dimasukkan di dalam kotak persembahan yang tersedia di ruang gereja, atau Bapak Ibu dapat melakukannya melalui transfer ke rekening gereja yang akan tertera di layar berikut. Atau juga Bapak Ibu dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing. Tuhan Yesus yang memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu kita bernyanyi dari pujian penutup Kidung Jemaat 344, baitnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nama itu menghibur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tetaplah setia di dalam pencobaan sampai kita menerima mahkota dari Allah. Kini arahkanlah hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan bertemu kembali di dalam ibadah rumah tangga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.